Baik, melalui video ini kami akan menjelaskan terkait dengan ada satu mata kuliah di semester ganjil nanti khusus untuk angkatan 2020, yaitu mata kuliah kajian mandiri. Di semester 5. Nah, dengan bobot 2 SKS. Jadi prinsipnya kajian mandiri ini adalah untuk melatih seluruh mahasiswa, terutama hal ini angkatan 2020, dalam hal menyusun proposal, baik proposal penelitian dan atau proposal-proposal yang lain. Jadi lebih mengarah ke sana. Maka dari itu, untuk memantapkan dan memastikan bahwa kegiatan perkuliahan khusus untuk kajian mandiri terfokus kepada apa yang diminati terkait dengan objek penelitian, maka Prodi ingin menjaring dari angkatan 2020 yang dari 4 kelas tersebut, kelas A, B, C, dan D, menjaring peminatan penelitian yang akan mungkin nanti berkesinambungan dengan rencana penelitian skripsinya juga. Maka Prodi dalam hal ini akan men-share link Google Sheet seperti saya tampilkan. Oke, jadi nanti kami akan mengirimkan link ini, link Google Sheet, nanti melalui grup Komting TPMJ, jadi khusus untuk Prodi Biologi Angkatan 2020. Jadi secara garis besar, biologi itu punya 6 kelompok bidang keahlian. Ada 6 kelompok bidang keahlian. Yang pertama itu biologi sel molekuler, yang kedua genetika, yang ketiga itu biosistematika, yang keempat fisiologi, nanti ada fisiologi hewan dan tumbuhan, kemudian ada juga ekologi, nanti ada ekologi hewan dan tumbuhan, tapi dalam satu aspek ekologi. Kemudian terakhir adalah struktur perkembangan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok bidang keahlian. Jadi setiap mahasiswa dari angkatan 2020 itu memilih satu minat penelitian. Misalnya si A memilih objek kajian rencana peminatan penelitian itu terkait dengan biologi sel molekuler. Nah, jadi biologi sel molekuler itu termasuk di dalamnya adalah biologi molekuler. Kalau ke mata kuliah ya, biologi molekuler, ada bioteknologi, ada mikrobiologi dan turunannya, ada mikrobiologi kesehatan, mikrobiologi pangan dan industri dan sebagainya. Kemudian ada kultur jaringan karena bagian dari bioteknologi. Nah, jika ada adik-adik mahasiswa yang berminat ke situ, maka ketikkan langsung namanya di sini, nama mahasiswa, NIM, dan kelas. Begitu juga genetika. Genetika misalnya ada yang berminat penelitian tentang genetika, ya silahkan langsung ketik namanya NIM, nama, NIM, kelas. Kemudian ada biosistematika. Biosistematika ini objek kajian biasanya itu adalah taksonomi. Baik dia taksonomi hewan maupun taksonomi tumbuhan. Ada taksonomi spermatofita, ada taksonomi invertebrata dan taksonomi vertebrata. Jika minat penelitian yang terkait dengan biosistematika, silakan ketikkan namanya langsung, nama mahasiswa, NIM, dan kelas. Kemudian kalau
adik-adik pingin atau berminat terkait dengan fisiologi, mau dia fisiologi hewan atau tumbuhan, karena nggak mungkin dua-dua, pilih salah satu nanti. Tuliskan namanya seperti biasa di sini, nama, NIM, kelas. Kalau untuk menentukan dia ikut fisiologi hewan atau fisiologi tumbuhan, setelah namanya kasih dalam kurung H untuk hewan, T untuk tumbuhan, untuk membedakannya. Nah, kalau untuk ekologi, itu semua objek kajian terkait dengan ekologi, ada ekologi, ekologi tropika, ada entomologi, nanti ada ekologi hutan, ekologi apa, dan mata kuliah pilihannya. Jika berminat ke situ, silahkan tuliskan nama, diketikkan namanya, nama, NIM, kelas. Kemudian untuk struktur dan perkembangan, ini contohnya misalnya struktur hewan, struktur perkembangan hewan, dan sejenisnya. Silahkan diketikkan nama, mahasiswa, NIM, dan kelas. Nah, setiap mahasiswa hanya boleh memilih satu bidang minat. Jadi kalau dia memilih biologi sel molekuler, maka tidak boleh memilih peminatan yang lain. Karena nggak mungkin dua objek kajian besar yang harus dikerjakannya. Jadi satu mahasiswa, satu objek kajian. Nah, kemudian satu objek kajian ini dibatasi hanya sampai 17 orang. Nah, jadi biologi ada yang berminat biologi sel molekuler misalnya. Kalau sudah 17 ya pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi mungkin nanti bisa ke genetika atau biosistematika dan seterusnya. Maka tolong diperhatikan sebenarnya minatnya itu arahnya kemana, supaya tidak salah memilih. Karena ini terkait nanti direncanakan berkesinambungan terkait dengan rencana penelitian skripsi dan sebagainya sampai di akhir tamat. Jadi biar fokus mulai dari semester 5, dimulai dari mata kuliah ini. Jadi begitu cara mengisinya, nanti kami akan bagikan link. Kalian mengisi pilih satu bidang minat penelitian, mau dia biologi sel molekuler, atau genetika, atau biosistematika, atau fisiologi hewan atau tumbuhan, atau ekologi, atau struktur dan perkembangan. Pilih salah satu, tidak boleh dua. Nah, paling lambat pengisian ini kami tutup 2 hari ke depan di hari Sabtu tanggal 2. Diharapkan tanggal 2 itu semua mahasiswa angkatan 2020 sudah ada namanya di salah satu bidang minat ini. Supaya tujuannya agar nanti kalian tidak kemana-mana lagi, karena ada terkait dengan mata kuliah pilihan dan sebagainya. Jadi mohon saling mengingatkan temannya agar tidak salah mengisi. Begitu penjelasan terkait dengan link ini, semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, boleh dijapri ke saya melalui WA. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengisi.